Shalom, anak-anak sekolah minggu GKP Sukabumi yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu kembali dalam ibadah sekolah minggu walaupun tidak seperti biasa, tetapi sebagai anak Tuhan harus kita semangat untuk mendengar firman Tuhan. Mengawali ibadah kita pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa Dikau di dalam anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di hari Minggu, di hari kemenangan-Mu ini Tuhan, kami datang ke depan hadirat-Mu, mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan-Mu, sehingga kami dapat beribadah pada hari ini, walaupun tidak seperti biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari matahari bersinar terang. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa Dikau dalam anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, Alkitab telah kami buka. Kamu mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Menyadari kami sebagai manusia tidak sanggup melakukan firman Tuhan dengan baik. Kami mengundang hadir bersama-sama dengan kami. Lengkapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dengan baik. Bapa, ampunkan dosa dan salah kami. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan baca dari Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian?
Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebih daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Berbahagialah kita yang melaksanakan dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, tema khotbah pagi hari ini, matahari bersinar terang. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini masih membahas hukum Taurat dan Tuhan Yesus. Kalau kita baca Matius 5 ayat 43 sampai dengan 44, kamu telah mendengar firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka menganiaya kamu. Dari bacaan di atas seolah-olah ada pertentangan antara hukum Taurat dan Tuhan Yesus. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita baca dengan teliti, sebenarnya tidak ada pertentangan antara hukum Taurat dan Tuhan Yesus. Baik hukum Taurat maupun Tuhan Yesus sama-sama menekankan atau membicarakan tentang kasih. Anak-anak sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus datang bukan untuk menyediakan atau menghilangkan hukum Taurat, tetapi Tuhan Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Anak-anak sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita baca kisah seorang ahli Taurat yang mencobai Tuhan Yesus, terdapat dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28. Berbunyi, Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Tuhan Yesus, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada seorang ahli Taurat. Apa yang kau baca dalam hukum Taurat? Intinya adalah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana kita mengasihi Allah? Mengasihi Allah bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi harus dengan perbuatan yang nyata. Sebagai anak Tuhan, kita harus selalu berdoa, kita membaca Alkitab setiap saat. Apa yang kita lakukan? Kita beribadah, kita tidak mengecewakan orang tua kita mengasihi teman-teman kita tidak menyakiti sesama kita. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus sayang kepada semua orang, yang jahat maupun yang baik. Mari kita buka kembali membaca dari Matius 5 ayat 45 yang berbunyi, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Ada pertanyaan, jika dalam setiap saat ada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, apakah tindakan kita? Apakah kita membalas kejahatan dengan kejahatan? Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia dan doakanlah orang yang menganiaya kamu. Allah melalui Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk
menebus kita dari dosa. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita selalu menerapkan kasih dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada orang-orang yang menyakiti kita, Tuhan Yesus mengatakan, doakanlah mereka agar kamu menjadi anak-anak Bapa di sorga. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mengakhiri renungan kita pagi hari ini, mari kita kembali memuji Tuhan terang matahari. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang depan hadirat-Mu. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyumpai kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami telah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami telah belajar tentang kasih yang Engkau contohkan dalam kehidupan kami. Kami menyadari sebagai manusia kami tak mampu dengan sempurna Tuhan. Tapi kami meyakini Engkau bersama-sama dengan kami. Disebut mampukan kami dan berkati kami, dari setiap langkah kehidupan kami selalu mengingat kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kami. Amin. Demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.